Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salami Syamsu Badewi dari program studi ekonomi syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekonomi makro yang ada di Indonesia dan salah satunya adalah inflasi. Apa sih yang disebut dengan inflasi? Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang penting di Indonesia. Dan inflasi ini juga didefinisikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Bank Indonesia atau biasa kita kenal dengan BI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di Indonesia. Dan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh BI untuk tahun 2024 adalah 2,5% dengan deviasi kurang lebih 1%. Penyebab inflasi pertama, permintaan yang meningkat. Ketika permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa meningkat, maka harga barang tersebut cenderung naik. Dan yang kedua, penawaran yang menurun. Ketika penawaran suatu barang atau jasa menurun, maka harga barang tersebut cenderung naik. Dan yang ketiga, biaya produksi yang meningkat. Kenaikan harga produksi seperti bahan baku, upah tenaga kerja, dan transportasi dapat mendorong kenaikan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ekspansif seperti peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan inflasi. Dampak inflasi. Yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat. Inflasi dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun karena harga barang dan jasa menjadi mahal. Kedua, ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menciptakan ketidakpastian ekonomi sehingga menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, ketimpangan yang semakin lebar. Inflasi dapat memperarah ketimpangan pendapatan di mana kelompok kaya semakin kaya dan kelompok miskin semakin miskin dan semakin terpuruk. Permasalahan inflasi di Indonesia. Yang pertama, kompleksitas faktor penyebab. Inflasi di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait seperti fundamental ekonomi, tekanan global, dan kebijakan domestik. Dan yang kedua, dampak nyata bagi masyarakat. Inflasi memiliki dampak negatif yang signifikan bagi masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Di sini ada sejumlah data inflasi pada tahun 2023 sampai 2024 dari data Badan Pusat Statistik atau biasa kita kenal dengan BPS, di mana jumlah inflasi dari tahun ke tahun ternyata banyak sekali perubahan, yaitu di mana pada Januari 2023 inflasi mencapai 5,28% dan di tahun 2024 pada bulan Januari mencapai 2,57%. Selanjutnya, upaya pemerintah dalam mengatasi inflasi. Yang pertama, meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan meningkatkan produksi dalam negeri, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada impor terutama bahan pangan pokok. Dan yang kedua, menjaga stabilitas harga pangan, yaitu memperkuat ketahanan pangan nasional dan intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan. Meningkatkan daya saing UMKM, yaitu memberikan dukungan dan pembinaan kepada UMKM agar lebih berdaya saing dan efisien dalam produksinya. Dan yang terakhir, kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, yaitu untuk menjaga stabilitas ekonomi. Kesimpulan dari permasalahan yang terjadi di Indonesia tentang inflasi yaitu tentang adanya isu penting dalam perekonomian Indonesia yang perlu ditangani secara keberlanjutan. Upaya pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama yang sinergi dan berbagai pihak termasuk pemerintah, BI, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Here's a little song I wrote. You might wanna sing it note for note. Don't worry, be happy.